Jumat 17 Rabiul Awal. Nah, kenapa dikatakan? Makanya dikatakan tanggal 12 sampai tanggal 17 itu Usbu'ul Wahdah. Satu minggu hari persatuan umat Islam. Umat Islam hari persatuannya yaitu di bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini cocok dengan judulnya, merajut ukhuwah Islamiyah, karena bulan Maulid adalah bulan wahdatul umat Islamiyah, bulan persatuan umat Islam. Kita umat Islam ini kelihatannya doang banyak, miliaran, tapi kita lihat hari ini umat Islam ini indah. Karena kenapa? Karena mereka lari dari Al-Quran, lari dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lari dari perkataan ulama. Maksud saya ulama yang benar, bukan ulama yang agak benar ini. Ulama kalau nggak benar namanya bukan ulama yang benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasulullah. Nah, umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas dalam ayat Al-Quran. Kalau kita bicara merajut ukhuwah, nah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. I'tasim. Allah memerintahkan kepada kita, wa'tasimu, bersatulah kamu, bihablillahi jami'a, dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Hari ini umat Islam lari dari Al-Quran. Hari ini umat Islam lari dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini umat Islam lari dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas beliau mengatakan, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minni. Orang yang tidak mementingkan urusan kepentingan saudaranya, sesama saudara umat Islam, bukan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat Palestina. Itu Palestina semalam itu, saya kalau mau tidur itu saya biasa lihat TV, lihat berita, selalu saya lihat berita itu, lihat berita dunia Islam. Sebab kalau kita mengaku Islam, kita mengaku pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak peduli kepada saudara kita, kita bukan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh, saya itu kalau mau tidur itu saya melihat berita namanya Al-Mayadin. Al-Mayadin itu berita Libanon, itu khusus berita umat Islam terutama Palestina, atau Al-Alam atau Al-Manah, tapi tidak salah. Nah di situ Pak, berapa hari yang semalam tuh saya lihat sekitar jam 1 saya mau tidur, habis sholat saya lihat berita itu, kita lihat hari ini sudah lebih dari 53.000 ibu-ibu dan anak-anak meninggal, dan mayoritas 70% kelaparan. Padahal tetangga-tetangganya itu orang-orang Arab itu kaya-kaya semua. Umat Islam miliaran, tapi umat Islam lari dari Al-Quran, lari dari perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman Israel cuma penduduknya 3 juta, kita umat Islam berapa miliar, tapi tidak bisa membuat apa-apa. Karena kenapa? Karena lari dari tidak mau bersatu umat Islam, karena lari dari Al-Quran, karena lari dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat coba
Kita jadi umat Islam harus pinter. Kita jadi umat Islam harus wa'i, harus sadar. Kita jadi umat Islam harus tahu kondisi saudara-saudara. Coba kita lihat Pak, kita bayangkan itu dulu di waktu Israel, di waktu orang-orang Palestina dijaga itu mau ke Mesir, yang ngakunya negara Islam, yang ngakunya pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara kita dari Gaza mau masuk ke Mesir malah nggak dikasih, ditutup itu pintunya Pak. Tapi giliran kemarin Israel diserang, mau masuk ke Mesir dikasih pertolongan. Coba kita bayangkan, berarti mereka hampir negara-negara Arab itu sudah lari dari Al-Quran. Makanya itu kalau kita ngomong hari ini persatuan, seakan-akan ayat Al-Quran baru turun dari pagi. Coba kita lihat surat Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir surat Muhammad. Ini bulan Maulid, saya punya guru itu sering bilangin saya, kalau bisa kamu itu tiap hari bukan baca Waqiah, Yasin, Tabarok, apalagi Tabarok, Ar-Rahman, baca juga surat Muhammad. Di surat Muhammad ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yabkhalu fa innama yabkhalu li nafsihi wallahu ghaniyyun wa antum fuqara." Hai orang-orang Arab, kalau kita lihat nih di tafsir Syekh Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i, namanya tafsir Durul Mansur fi Tafsiril Ma'sur, itu jelas dikatakan, hai orang-orang Arab, kalau kamu pelit, tahu pelit bu? Kikir, pantat kuning, tahu kan? Burung ketilang, tahu burung ketilang? Burung pantatnya kuning. Bulu kasiran. Atau kalau dulu di Jawa itu, kalau saya masih mondok dulu Jawa Timur, kalau ada kawan saya itu dapat makanan nih dari paket, dulu kan kalau orang mondok dapat paket ini bilang mati sama Budi, bilang mati itu ditaruh itu di lemari, saudara-saudara kawan-kawannya nggak dibagi, itu dipanggilnya Broto Wali dulu. Kalau itu saya di Jawa itu pahit itu Broto Wali, itu pahit bener itu. Nah itu yang pelit tuh. Orang-orang Arab Al-Quran ini, kalau kamu pelit nanti, wallahu ghaniyyun wa antum fuqara. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan kamu semua ini miskin. Apa yang kita bisa banggakan dari manusia? Pejabat, jabatan akan hilang. Mau RT, mau RW, mau DPR, akan hilang-hilang. Gak ada yang kita banggakan sebagai manusia. Duit banyak, habis. Semua pasti kita akan tinggal. Dunia ini kalau Sayyidina Ali itu darul mamar wala darul maqar. Dunia ini tempat kita lewat, bukan di tempat kita lewat. Terus di akhir surat Muhammad itu, di akhir sekali, saya stabdil, ada kalimat ini, saya stabdil kauman ghairakum. Kamu nanti orang-orang Arab akan diganti kaum selain orang Arab. Makanya kalau ada orang sekarang melihat orang Arab dicium tangannya bolak-balik 3 kali, dia nggak baca tuh surat Muhammad. Saya stabdil kauman ghairakum. Orang-orang Arab nanti kamu akan diganti di akhir zaman oleh kaum yang lain, dan kamu tidak memperjuangkan Islam. Allah mensifati orang Arab di Al-Quran apa? Al-a'rabu asaddu kufran wa nifaqa. Quran, bukan aja dia ngomong Quran. Arab, kamu paling kerasnya orang munafik dan kekafiran di antara kamu. Hari ini terbukti Pak, mereka bersatu dengan orang-orang Yahudi, mereka jadikan aulia mereka orang-orang Yahudi dan memusuhi sesama umat Muslim. Saya stabdil kauman ghairakum.
Syekh Jalaluddin Asyuti Asy-Syafi'i di dalam hadis Imam Bukhari menafsirkan ayat saya stabdil kauman gairakum apa? Lau kana iman bis suraya, ini hadis. La tanawalu rajulun min fars. Seandainya itu iman ada di langit, nanti yang ngambil itu orang ajam, Pak, bukan orang Arab. Ini kita orang ajam. Nanti di akhir zaman yang memperjuangkan Islam ya orang ajam. Coba kita lihat di Saudi, yang katanya rajanya apa, Khadimul Haramain, sekarang dibuka itu namanya di Ma'lula itu, di apa tuh, wadi apa tuh, di Bulan Saleh apa namanya, Nabi itu dulu melarang lewat situ, jauhin. Sekarang dipakai di tempat maksiat. Banyak artis-artis tuh habis umroh dia main ke situ, mana mau pahala habis dia umroh dia beli ke situ. Padahal Nabi sendiri melarang. Nah, berarti umat Islam hari ini seperti ini karena kenapa? Karena meninggalkan Al-Quran, karena meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena meninggalkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji karena akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi patokan kita itu nggak usah ngelihat orang ini bener apa, patokan kita ngelihat orang ini mau sorbannya segede bantrek juga pun, segede bantrek nih sorbannya. Kalau akhlaknya nggak bagus, kalau mulutnya cangkemnya nggak bagus, kalau suka maki-maki orang, itu bukan ulama, Pak. Nabi tidak pernah maki-maki orang, Nabi tidak pernah ngatain orang. Akhlaknya Nabi ditimpanin batu, dilemparin kotoran. Apa Nabi doa? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hatinya hidayat karena mereka tidak tahu. Akhlak Rasulullah apa? Silman qata'ak, sambung silaturahmi, wa'fu man dzalamak, maafin orang yang ngedolimin. Walaupun kemarin nyumbang ini suara kagak, ya kita maafin juga tuh. Iya. Yang mana itu ya? Garanti. Gak apa-apa dah. Mudah-mudahan dia taubat kali itu. Wa'akuban dolamak. Nah, itu bercanda. Wa'akuban. Ustaz Maulid dari bawah-bawah. Wa'akuban dolamak. Memaafin orang yang dolim. Wa'ati man harama, yaitu kita memberi orang yang nggak ngasih kita. Orang lihat kita gede banget, benci banget kita. Itu orang nggak mungkin ngasih kita. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suruh ngasih orang yang begitu, Pak. Coba itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ngaku misalnya saya keturunan Rasulullah, saya ini, tapi cangkemnya, mulutnya jelek, itu bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat orang itu ulama, kita melihat orang itu habib, kita melihat orang itu kiai, dari apa? Dari ilmunya dan akhlaknya. Itu yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya guru. Saya itu pas pulang ke Indonesia kaget. Karena saya ini tahadus nikmat. Saya kelas 6 SD itu udah ditaruh sama orang tua saya di Jawa Timur. Udah di Jawa Timur udah. Enggak pulang-pulang, lulus dari Jawa Timur langsung ditaruh di Timur kan? Di Saudi, di Suriah tuh pulang. Kita punya ulama di sana, alim di Suriah, alim.
taat, tawadhu, membantu orang lain, nggak ada bicara kasar. Tapi pas kita pulang ke Indonesia, ini orang dipanggil ulama, tapi ucapannya mulutnya kasar. Saya kaget Pak, kebetulan saya ini di Komisi 3. Kemarin ada laporan saya langsung. Ada laporan langsung ke saya karena laporannya tidak dituliskan sama polisi di Tangerang. Jadi orang nggak mampu dipukulin. Yang mukulin ngakunya Habib, kayak Habib terkenal. Habis pada bekerja. Saya bilang tangkap. Enggak, kata polisinya Habib nggak ada urusan mau Habib mau apa. Kalau memang salah ya salah. Ini akhlak Rasulullah SAW. Anak yang paling disayang sama Rasulullah, Sayyidah Fatimah. Tadi kita baca, kalau kita baca Maulid itu Syekh Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau pada waktu Covid itu kan beliau menyanyi. Pada waktu Covid itu lagu ini dinyanyiin di khamsatun utfi biha, ya kan, di Fatimah. Atau kita baca wiritan Allahumma salli ala Sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa syirul mustauda' biha wa adadu ma'ahata bihi ilmu. Itu kan amalan-amalan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sayyidah Fatimah yang paling sayang, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Yang Nabi bilang Sayyidah Fatimah itu Sayyidatun Nisa'il Alamin. Perempuannya perempuan paling mulia. Dia Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia. Nah, apa Nabi mengatakan kepada Sayyidah Fatimah? Ini akhlak Rasulullah, menegakkan keadilan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau kana binti Fatimah, lau kana Fatimah binta Muhammadin sarakat faqattu yadah. Seandainya, enggak mungkin ya, seandainya anakku yang paling aku sayang, yang paling aku cintai, Sayyidah Fatimah Zahra mencuri, maka aku potong tangan. Menandakan hukum yaitu sama di depan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, umat Islam hari ini sudah lari semua dari itu. Makanya umat Islam nggak maju-maju. Nah, kita bagaimana umat Islam Indonesia? Harus berempati kepada saudara-saudara kita. Ini saya mau wasiatkan itu Pak, ini saya menasihatin kepada diri saya, ingetin kepada diri saya, usikum wa nafsi nih, dan buat bapak-bapak dan ibu sekalian. Di dalam sholat kita doain Pak saudara-saudara kita. Kita doain saudara-saudara kita. Tanda kalau kita itu pengikut Rasulullah SAW. Saya ulangi tadi, Nabi SAW mengatakan, "Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minni." Orang yang tidak mementingkan urusan umat Islam bukan golongan Rasulullah SAW. Udah, sekecil-kecilnya kita, sedoib-doibnya kita, selemah-lemahnya kita doain saudara-saudara kita. Jadi hari ini kita harus sadar bahwa saudara-saudara kita banyak yang maju. Negara kita juga begitu Pak. Kemarin ada DPR, ada yang kelihatan, yang diapain tuh, yang diapain diserang. Untung rumah saya nggak diapa-apain. Tadi mau apain jalan rumah saya, paling ada kitab kan, tuh ambil aja lo kitab. Sama TV 28 in paling ada apa gitu Pak. Akhirnya kita nggak apa-apain. Nah, insya Allah nggak, mudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, negara kita juga begitu. Karena kenapa? Tadi saya coba kepada, saya tanya sama Kapolda. Jadi di kota Padang aja itu ada 7.000 anak yang tidak sekolah.
Padahal di situ kaya benar hasil alam. Seandainya pengelolaan negara kita ini benar, itu satu orang yang baru lahir dapat 20 juta. Coba dengan Allah yang Allah berikan, apa yang Allah berikan ke negara ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang benar. Pemimpin yang ingat, pemimpin yang takut akhirat. Kalau nggak takut akhirat, makanya benar kan Sayyidina Ali. Orang yang dikatakan rugi, orang yang satu hari bukan nggak dapat duit, bukan. Orang yang dikatakan rugi, orang yang setiap hari lupa akan kematian. Coba kalau dia ingat mati, nggak mungkin menyolong, nggak mungkin bisa mati. Makanya tiap hari kita mesti ingat ingat bahwa kita akan sah. Nah makanya mudah-mudahan dengan acara maulid ini menambah persatuan di antara kita di RW 08. Mudah-mudahan menambah keberkahan. Kita ambil contoh Rasulullah. Apa? Satu, kita harus akhlak Rasulullah. Kita harus bersatu sama umat Islam. Kedua, kita sambung silaturahmi. Ketiga, kita maafin orang yang bersalah sama kita. Keempat, orang yang gede sama kita bawain kue, kita bawain makanan, kita bayain. Kita jangan marah. Itu akhlak Rasulullah SAW. Dan berikutnya yaitu kuncinya adalah akhlak budi pekerti. Kalau akhlak kita bagus, insya Allah negara kita juga makmur. Amin. Nggak ada itu kerusuhan tuh tanggal 25 kemarin tuh Agustus. Nggak ada bakaran. Karena apa? Akhlaknya kurang. Memang mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa setiap kita sholat, setiap kita apa, kita doain kepada saudara-saudara kita, karena itu bagian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ngaku cinta Rasulullah, Al-Quran dengan jelas mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberkahan, dan mudah-mudahan maulid ini kita jadikan momentum bertambahnya kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup, udah jam 10 malam, siang bocah-bocah udah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah apa yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Hasbiullah Ilyas, bisa menambahkan persatuan